Aku sudah selesai makan, sepertinya aku harus pulang, ujar Thomas sambil menutup kotak makannya. Kenapa tidak sejak tadi? Sahut Nicholas ketus. Karena aku belum selesai makan. Jawab Thomas tak kalah ketus. Amira, kau mau ikut aku pulang? Tanya Thomas pada Amira. Amira melirik ke arah Nicholas yang menatapnya tajam. Mengisyaratkan jika Nicholas sama sekali tidak mengizinkannya untuk pulang bersama Thomas. Mungkin aku akan pulang sebentar lagi, Tom. Kamu pulanglah dulu, jawab Amira tersenyum kecut, merasa tidak enak hati karena menolak ajakan Thomas. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu, pamit. Thomas merasa cukup tahu diri, jika sepupunya memang butuh waktu lebih banyak dengan Amira. Thomas pergi meninggalkan ruangan Nicholas, menyusuri lorong menuju ke lift untuk turun ke lantai 1. Mendadak langkahnya terhenti saat dia berpapasan dengan perempuan yang tidak asing bagi Thomas. Halo Clarissa. Kita bertemu lagi, kamu ada urusan di sini. Sapa Thomas. Ya, aku ada sedikit urusan dengan Nicholas, jawab Clarissa. Urusan apa? Pribadi atau bisnis? Mendengar pertanyaan menyelidik dari Thomas, seketika Clarissa mengerutkan keningnya. Itu bukan urusanmu. Ketus Clarissa. Maaf Nona, jika ini menyangkut urusan pribadi Nicholas, maka otomatis itu akan menjadi urusanku. Memang siapa kamu? Pengawalnya. Kamu hanya sepupunya, jadi berhentilah bersikap berlebihan. Minggir. Sahut Clarissa meminta Thomas untuk tidak menghalangi jalannya. Nona, Anda itu cantik, untuk apa harus mengejar Nicholas yang jelas-jelas sudah memiliki istri? Kau bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik darinya, seperti aku, misalnya. Goda Thomas. Cih, kamu percaya diri sekali. Cibir Clarissa sambil menaikkan satu sudut bibirnya. Bukankah untuk mendapatkan perhatian dari wanita sepertimu, memang harus memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi? Berhentilah membual, kau membuang-buang waktuku. Hardik Clarissa. Maaf Nona, tapi kali ini aku bersungguh-sungguh dengan kata-kataku, jika kamu ingin menemui Nicholas karena urusan pribadimu. Aku tak akan pernah mengizinkannya. Tegas Thomas. Kenapa? Karena aku sedang berusaha memperbaiki pernikahan saudaraku, jadi aku wajib menyingkirkan kerikil-kerikil yang berusaha merusaknya, tegas Thomas. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Karena aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan, dengan cara apapun. Seru Clarissa, lalu hendak berjalan melewati Thomas. Dengan cepat Thomas memegang tangan Clarissa dan menghalanginya untuk melangkah lebih jauh lagi. Nicholas sedang bermesraan dengan Amira di dalam. Aku yakin kamu pasti akan sakit hati sama seperti tadi malam. Jadi saranku, pulanglah. Terang Thomas. Clarissa menatap tajam ke arah Thomas, merasa terkejut karena mendengar Amira ada di kantor Nicholas. Untuk apa wanita itu ada di sini? Tanya Clarissa penasaran. Nicholas yang membawanya ke sini, karena tidak ingin berjauhan dengan istrinya. Kata Thomas mengarang cerita. Mendengar apa yang dikatakan oleh Thomas, seketika membuat Clarissa merasa geram. Belum melihat apa yang dilakukan oleh Nicholas bersama Amira saja, sudah membuat hatinya terasa mendidih. Apalagi melihat langsung apa yang dilakukan oleh keduanya. Begitu pikir Clarissa, hingga dia memilih untuk mengikuti saran dari Thomas untuk mengurungkan niatnya bertemu Nicholas. Clarissa memilih untuk berbalik dan berjalan menjauhi Thomas. Thomas hanya berdiam memandangi Clarissa yang berjalan semakin jauh dari pandangan matanya. Anda bertemu dengan Nona Clarissa, Tuan? Tanya Ken yang tiba-tiba muncul dari belakang tubuh Thomas, sembari ikut memperhatikan tubuh Clarissa yang semakin menjauh. Astaga! Kau benar-benar mengejutkanku, Ken. Seru Thomas. Maaf, Tuan. Kau juga mengenal siapa Clarissa? Tanya Thomas. Betul, Tuan. Dia adalah wanita yang berambisi untuk menjadi istri Tuan Nicholas.
Bahkan, meskipun banyak rumor yang beredar tentang Tuan Nicholas yang gay, dia tetap bersikukuh untuk mendapatkan Tuan Nicholas. Jelas Ken. Wow, dia wanita yang sangat bersemangat ya. Puji Thomas bersungguh-sungguh. Saya harap Anda tidak tertarik pada Nona Clarissa, Tuan. Kenapa? Karena Tuan Nicholas saja tidak tertarik pada Nona Clarissa dan justru membencinya, terang Ken. Seleraku dan Nicholas berbeda, Ken. Kalau dia senang yang jinak-jinak merpati, aku lebih suka yang mengaum seperti harimau. Bukankah itu jauh lebih menantang untuk ditaklukkan, Ken? Kata Thomas sembari tersenyum girang. Hari ini cukup melelahkan bagi Amira. Dia segera membaringkan tubuhnya di atas sofa, begitu sampai di kamarnya. Akhirnya aku bisa meluruskan tubuhku. Ah, nyaman sekali. Seru Amira sambil menggeliat. Apakah itu benar-benar melelahkan bagimu? Tanya Nicholas saat melihat Amira begitu kelelahan. Iya benar. Padahal aku hanya duduk seharian di ruanganmu. Tapi itu justru membuat punggungku terasa kaku. Lebih baik mengangkat berpuluh-puluh dus mie instan dan mendisplaynya, ketimbangan harus duduk seperti itu. Terang Amira membandingkan apa yang dia lakukan dengan pekerjaannya dulu saat di minimarket. Benarkah? Nicholas mendekat ke arah Amira yang sedang berbaring terlentang. Melihat tiba-tiba Nicholas datang mendekat ke arahnya, seketika Amira bangkit waspada. Dia masih teringat dengan serangan tiba-tiba yang biasa dilakukan oleh Nicholas padanya akhir-akhir ini. Kalau begitu, cepat pijat pundakku. Perintah Nicholas. Amira mengerutkan keningnya, merasa heran dengan apa yang diperintahkan Nicholas kepadanya. Bukankah dia yang sedang merasakan kelelahan, tetapi kenapa justru dia yang disuruh untuk memijat dan bukan sebaliknya? Kenapa? Begitulah yang aku rasakan setiap hari setelah pulang dari kantor. Jadi mulai sekarang kamu harus memijatku setiap aku pulang kerja. Titah Nicholas sembari menunjuk pundaknya untuk segera dipijat oleh Amira. Dengan rasa malas Amira segera memijat tubuh kekar Nicholas. Ini kali pertama bagi Amira menyentuh tubuh kekar Nicholas, tubuh yang terasa keras dan berotot membuatnya sedikit kesulitan untuk membuat sebuah pijatan. Apakah kamu tidak bisa lebih bertenaga? Seru Nicholas. Maaf. Amira kembali menaikkan kekuatannya untuk menekan tubuh Nicholas. Merasa belum mendapat tekanan yang pas dari Amira, Nicholas segera berbalik badan menghadap ke arah Amira. Kau benar-benar tidak bisa memijat. Seru Nicholas. Kemari, aku akan mengajarimu cara memijat yang benar. Cepat berbaring. Ujar Nicholas tiba-tiba. Apa? Tidak perlu, aku. Tolak Amira berusaha mencari alasan untuk menghindari perintah Nicholas yang tidak masuk akal baginya. Ini perintah. Cepat berbaringlah. Titah Nicholas lagi. Mau tidak mau Amira menuruti kata-kata Nicholas untuk berbaring di sofa, sedangkan Nicholas duduk di tepian sofa. Nicholas mulai menyentuh bagian pundak Amira dengan lembut, tetapi tetap memiliki sedikit tekanan, sehingga pijatan yang dirasakan oleh Amira terasa pas. Amira yang awalnya merasa canggung dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas, kini mulai menikmatinya. Tangan Nicholas mulai turun ke punggung Amira dan memijat lembut di area sana. Membuat Amira memejamkan matanya, karena merasakan rileks di tubuhnya yang kini mulai terasa lebih ringan. Beberapa saat kemudian tangan Nicholas menelusup masuk ke balik baju Amira. Sontak Amira membuka matanya dan terkejut. Apa yang Anda lakukan? Akan lebih mudah memijat dari balik baju. Kilah Nicholas. Amira kembali terdiam dan membiarkan Nicholas melakukan pijatan di punggungnya secara langsung. Namun, kini Amira jauh lebih waspada, khawatir Nicholas akan melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Dan benar saja, kedua tangannya dengan mudah menyentuh bagian dadanya. Tak hanya menyentuh bahkan merwemas kecil. Sontak Amira bangkit terduduk dan protes dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas kepadanya. Nicholas, apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja melakukan pelecehan seksual kepadaku.
teriak Amira sambil menyilangkan tangan ke dadanya. Apakah ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya? Tanya Nicholas menyeringai. Amira terkejut Nicholas menyebut istri pada dirinya. Istri, ujar Amira tidak percaya. Kenapa? Bukankah memang kamu adalah istriku? Jadi aku berhak melakukan apapun yang ada di tubuhmu. Jelas Nicholas. Amira terpaku dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas. Lalu memberanikan diri untuk menanyakan apa yang selama ini sedikit membebani pikiran dan perasaannya. Apakah itu artinya, kamu juga memiliki perasaan sebagai seorang suami kepada istrinya? Tanya Amira ragu. Nicholas membesarkan pupil matanya, merasa terkejut tiba-tiba mendapatkan pertanyaan dari Amira tentang perasaannya. Jangan berharap lebih dari itu. Ujar Nicholas datar, lalu beranjak pergi meninggalkan Amira yang tampak kecewa. Nicholas masuk ke kamar mandi lalu menyalakan shower untuk mengguyur seluruh tubuhnya. Nicholas memejamkan matanya di bawah guyuran air gerimis buatan, memikirkan apa yang dikatakan oleh Amira. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hatiku untuk Amira? Apakah aku mulai jatuh hati kepadanya? Apakah dia memang berbeda dengan Chelsea? Rentetan pertanyaan berkeliaran dalam pikirannya. Amira baru saja selesai membuat coklat panas, lalu berjalan melewati balkon di mana ada Thomas sedang berdiri di sana sendirian, sambil menikmati angin malam. Melihat itu, Amira berjalan mendekat ke arah Thomas. Apa yang sedang kamu lakukan, Tom? Sapa Amira. Tidak ada. Hanya sedang menikmati angin yang berhembus saja. Boleh aku di sini juga? Tanya Amira meminta izin. Tentu saja. Amira berjalan mendekat ke arah Thomas, tetapi tetap menjaga jarak dengannya. Dia masih ingat pesan Nicholas untuk menjaga jarak dengan Thomas, karena dia mengidap penyakit yang mungkin bisa menulari Thomas. Mira, mendekat lebih sedikit, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Pinta Thomas. Amira menggeser tubuhnya, tapi tetap menjaga jarak. Memperkirakan jarak antara dirinya dan Thomas sama seperti tadi siang saat di kantor. Amira merasa jarak tersebut cukup aman, buktinya sejak bertemu dengan Amira tadi siang dan duduk berdekatan dengan jarak yang tidak terlalu dekat, Thomas terlihat masih baik-baik saja. Lebih dekat lagi Mira, ada hal penting yang ingin aku tanyakan dengan serius, pinta Thomas lagi. Maaf Tom, sepertinya jarak begini sudah cukup, ujar Amira yang memberikan jarak kurang lebih 1 meter dengan Thomas. Kenapa? Aku sedang mengidap penyakit kulit tertentu yang mungkin dapat menularimu, terang Amira ragu dan lesu. Benarkah? Seperti apa gejalanya? Tanya Thomas, benar-benar menanggapi serius perkataan Amira. Dengan tetap menjaga jarak, Amira menurunkan kerah bajunya dan menunjukkan bercak-bercak kemerahan di sekitar lehernya. Aku mendapatkannya tadi pagi, mungkin aku digigit serangga, seperti kutu atau semacamnya, ujar Amira sedih. Thomas memperhatikan bercak merah yang dimiliki oleh Amira dan mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat kenal dengan tanda merah yang ada di leher Amira. Setelah yakin dengan apa yang dia pikirkan, Thomas hanya mendengus sembari tersenyum mencebik. Itu memang ulah kutu. Kutu kupret. Salah satu jenis kutu paling menyebalkan dan harus dimusnahkan. Terang Thomas sedikit kesal membayangkan wajah Nicholas. Benarkah? Astaga, apakah itu berbahaya? Tanya Amira menjadi panik. Tidak Mira. Tapi jika kau biarkan kutu itu menggigit lehermu dan semakin jauh ke tubuhmu, kami bisa hamil karenanya. Sahut Thomas kesal dengan sikap polos Amira. Amira seketika membelalakkan matanya dan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Hamil anak kutu. Sudahlah Amira, jangan terlalu dipikirkan. Kata Thomas berusaha menenangkan Amira. Kemarilah, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Pinta Thomas lagi. Setelah merasa yakin, penyakitnya tidak membahayakan Thomas, Amira pun memberanikan diri untuk mendekat ke arah Thomas.
Apakah ada kemajuan dalam hubunganmu dengan Nicholas? Tanya Thomas. Kemajuan apa? Ya, kalian sudah saling mengetahui perasaan satu sama lain, bukan? Tanya Thomas mulai mengorek sejauh mana hubungan keduanya. Perasaan apa? Perasaan antara dirimu dan Nicholas. Apakah Nicholas sudah menggakui perasaannya padamu? Tanya Thomas gemas. Tidak. Aku bahkan baru saja mendapatkan pernyataan untuk tak boleh berharap lebih kepadanya, terang Amira lesu. Brengsek memang Nicholas. Padahal sudah sejauh itu, tapi dia masih belum mau menggakuinya. Umpat Thomas kesal. Apa maksudmu? Aku yakin Nicholas mencintaimu, tapi dia masih belum mau menggakuinya. Terang Thomas mengatakan apa yang dia yakini. Aku rasa tidak mungkin, Tom. Nicholas terang-terangan menyatakan dia tidak akan mencintai seorang wanita lagi. Amira menunduk lesu merasa putus asa. Ya, itu karena Chelsea. Tapi aku percaya kamu bisa meluluhkan hati Nicholas, Mira. Thomas berusaha meyakinkan Amira. Aku tidak yakin Tom, halanganku terlalu banyak untuk sampai ke sana. Ada rasa trauma yang sudah menggakar dalam dirinya, juga ada cinta yang belum selesai dengan Brandon. Ucap Amira keceplosan menyebut nama Brandon. Seketika Amira menangkupkan tangannya. Merasa salah bicara, karena baru saja menyebutkan hubungan yang sempat terjalin antara Nicholas dengan seorang lelaki. Jadi Nicholas benar-benar berhubungan dengan seorang lelaki? Tanya Thomas. Selama ini di lingkungan keluarga besar Oscar memang terdengar sangat kencang, rumor tentang penyimpangan Nicholas, tapi Tony Oscar selalu menampik hal itu. Hingga tak ada satupun keluarga Oscar yang mengetahui secara pasti kebenarannya. Astaga! Aku benar-benar mengatakan sebuah kesalahan. Pekik Amira. Tenanglah Mira, aku akan menyimpannya baik-baik. Tapi aku kini yakin jika Nicholas sudah mulai sembuh dari penyimpangannya karenamu. Kata Thomas begitu yakin. Entahlah Tom, aku tidak berani berharap banyak. Amira memandang jauh mengawang-awang. Aduh. Tiba-tiba sesuatu tertiup angin masuk ke dalam mata Amira. Biarkan aku membantumu, Mira. Ujar Thomas berusaha meniup mata Amira. Di waktu yang sama, Nicholas datang untuk mencari keberadaan istrinya yang tak kunjung kembali ke kamar. Bak. Seketika Nicholas menghantam tubuh Thomas dan mendorongnya hingga terjungkal ke lantai. Apa yang kau lakukan dengan istriku? Dia kakak iparmu, Thomas. Jaga batasanmu. Nicholas berang. Kenapa? Bukankah kamu tak menyukainya dan ingin membuangnya? Bukannya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Thomas justru memanfaatkan situasi itu untuk membuat Nicholas semakin cemburu. Aku sudah katakan padamu. Aku tidak akan membuangnya. Tidak akan pernah. Seru Nicholas, lalu menyeret Amira kasar menjauh dari Thomas. Sampai di kamar, Thomas membanting tubuh Amira di ranjang. Terlihat wajahnya menunjukkan kemarahan yang sangat besar atas apa yang dia lihat. Nicholas. Kamu salah paham, sayang. Ujar Amira berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Aku kira kau berbeda dengan Chelsea, ternyata kamu sama saja. Nicholas itu tidak seperti yang kamu. HMPPPH. Belum sempat Amira melanjutkan kata-katanya Nicholas lebih dulu menyumpal bibir Amira dengan bibirnya. Cukup lama Nicholas bermain-main di sana untuk meluapkan rasa amarahnya dengan melumwat abis bibir manis Amira. Huff. Huff. Amira mengeluarkan suara yang tidak jelas karena bibirnya tertutup oleh bibir Nicholas. Nicholas lalu melepaskannya dan menatap tajam ke arah Amira yang masih penuh dengan keterkejutan. Lalu tangan Nicholas mencengkeram dagu Amira. Ini adalah hukuman untukmu. Karena kamu milikku, aku tidak suka apa yang menjadi milikku, disentuh oleh orang lain. Seru Nicholas, lalu kembali melumwat bibir Amira tanpa ampun. Tetap di sini. Mulai malam ini, kamu akan tidur di ranjang bersamaku. Seru Nicholas garang setelah puas menyesuap bibir mungil Amira.
Amira membeku dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Nicholas padanya. Dia sendiri merasa bingung, apakah ini adalah sesuatu yang membahagiakan karena Nicholas menganggapnya sebagai milik Nicholas atau justru dia harus merasa sedih karena baru saja diperlakukan kasar oleh Nicholas.